Ruang Belajar Al-Jauzi menemani pembelajar Indonesia mana saja, kapan saja, di mana saja, kapan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan program kita pengembangan kapasitas dan resiliensi individu dan keluarga Indonesia, yaitu program untuk membangun keberfungsian paripurna. Ruang Belajar Al-Jauzi menemani pembelajar Indonesia mana saja, kapan saja, di mana saja, kapan saja. Ya, dalam rangkaian ini kita masih mengupas atau mengkombinasikan atau mensinergikan 3 buah buku. Yang pertama karya Mulyanto Abdullah Khoir Anwar Ihsanuddin dengan judul Belajar Adab Sehari-hari untuk Anak. Kemudian Dr. Zubaidi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, dan juga Hari Santosa, Fitrah Based Education. Ya, kita masuk dari buku ini. Kita kutip dari halaman 6, sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ma nahala walidun waladahu afdolu min adabin hasanin. Nah, yang artinya adalah tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Nah, ini mengandung makna ada tanggung jawab orang tua nih ya untuk mendidik anaknya, kan gitu ya. Ada keterlibatan, ada amanah dari orang tua untuk mendidik anaknya. Nah, namun bagaimana nih mendidiknya di zaman yang terus berubah ini ya, di zaman yang terus berubah ini. Makanya kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang shift paradigm, artinya perubahan paradigma dalam pendidikan ya. Kita ketahui bahwa zaman terus berubah, tuntutan, tantangan, hambatan ya, beragam faktor terus berubah, sehingga pola pendidikan juga sebaiknya menyesuaikan ya. Kita sudah kupas yang pertama tadi adalah dari pabrikasi kepada potensi. Yang kedua dari too much teaching kepada learning freedom ya. Dan yang ketiga, nah ini dari pengajaran, yaitu outside in, dari luar ke dalam, kepada penyadaran atau inside out ya. Kenapa kepada penyadaran atau inside out? Karena kita meyakini berbasis konsep pendekatan berbasis fitrah yang salah satunya dipelopori oleh Profesor Dr. Muhammad Yasin dengan karyanya Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature. Manusia telah dianugerahi fitrah-fitrah kebaikan, di antaranya fitrah belajar dan bernalar, kemudian fitrah bakat, fitrah keimanan, dan lain-lainnya ya. Yang kesemuanya ada 8 yang insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi artinya bayi lahir tidak kosong, bayi lahir dengan fitrah-fitrah seperti benih yang siap untuk ditumbuh kembangkan. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan pada paradigma baru ini tidak terlalu banyak menjejalkan outside in, dari luar ke dalam, namun menumbuhkan apa yang sudah benihnya ada di dalam diri kita, atau inside out. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi proses belajar bisa dilakukan di mana saja dengan lebih santai, dengan lebih fleksibel. Belajar langsung pada alam, belajar langsung pada tokohnya, mengunjungi hutan, mengunjungi lautan, dan lain-lain. Untuk apa? Menyentuh bibit atau benih-benih fitrah itu untuk tumbuh dan berkembang. Menemukan passion belajar. Ada yang passionnya belajar di pantai, ada yang passionnya belajar di hutan, di gunung, di perkotaan, dan lain-lain. Artinya apa? Inside out, dari dalam keluar. Maka proses belajar bukan jalan outside in, namun lebih mendorong mengembangkan apa yang sudah difitrahkan di benih tersebut. Itu kira-kira ya. Tentu memerlukan cara, strategi, dan pendekatan yang berbeda yang insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu dari pemusatan sekolah ke pemusatan anak. Nah, gitu ya. Jadi yang tadinya berpusat dari kurikulum sekolah, nah kali ini mulai ini ya, orang tua terlibat aktif bahwa pusat belajar itu bukan dari sekolah, tapi dari anak. Karena anak telah membawa fitrahnya sendiri-sendiri. Karena anak telah membawa hal-hal yang siap untuk ditumbuh kembangkan. Lalu yang kelima adalah dari prestasi akademis kepada karya ya. Tidak perlu harus selalu mengejar-ngejar ranking-ranking, nilai-nilai, dan lain-lain. Yang khawatirnya hanya terjatuh pada hafalan atau sedikit pemahaman dan lain-lain. Maka mulailah juga menghargai karya ya.
mungkin hafalannya kurang bagus, tapi karyanya nyata. Hasilnya ada, teknologi tercipta, kontribusi kepada sosial tercipta, maslahat bagi masyarakat itu dapat dirasakan dan lain-lain. Artinya karyanya nyata, ya. Yang selama ini mungkin barangkali kurang diapresiasi, lebih mengapresiasi pada nilai-nilai di sekolah, misalnya begitu ya. Lalu terakhir, dari sekolah formal kepada rumah, ya, artinya sekolah jelas tetap merupakan tonggak yang penting, tapi rumah juga harus ambil peran, maksudnya begitu ya. Jadi tidak membebankan seluruh amanah pendidikan pada sekolah, namun rumah ambil peran, ya. Raih tadi upaya-upaya pengembangan potensinya, kembangkan pola-pola belajar yang inside out, penyadaran bahwa fitrah sudah ada, ya, benih sudah ada, tinggal dikembangkan keluar. Lalu dari too much teaching ke learning freedom, ya. Itu dia beberapa pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita ketemu di proses belajar selanjutnya, masih di ruang belajar Al-Jauzi. Terima kasih. Ruang belajar Al-Jauzi, menemani pembelajar Indonesia mana saja, kapan saja, di mana saja, kapan saja.